Pemirsa, banjir yang melanda Jabodetabek pada awal Maret 2025 adalah kombinasi dari rusaknya wilayah hulu dan amburadulnya penataan daerah di hilir. Kerusakan lingkungan imbas alih fungsi lahan yang ugal-ugalan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor ini telah lama menjadi masalah yang diabaikan. Kali ini dampaknya kian nyata dengan datangnya banjir bandang di Puncak pada minggu lalu dan disusul banjir besar di wilayah Jakarta hingga Bekasi. Berikut ulasan faktanya yang kami kemas dalam infografis menata Puncak Bogor agar banjir tak lagi momok. Apakah banjir yang terjadi di Jakarta merupakan kiriman dari Bogor? Biasanya ini sering menjadi ibaratnya orang-orang sering mengatakan ini banjir kiriman begitu. Nah, banjir di Jakarta dan sekitarnya ternyata ini tidak selalu kiriman dari Bogor. Jadi apakah ini mitos atau fakta? Ternyata sebenarnya tidak selalu. Jadi mitos juga begitu ya. Dan sebenarnya ini juga utamanya adalah yang terjadi alih fungsi lahan resapan. Tidak hanya di Puncak tapi juga di Jakarta, Bekasi dan lain sebagainya. Karena memang meskipun hal ini sering dijadikan alasan, pada kenyataannya tidak selalu wilayah Puncak hujan juga sehingga terjadi banjir kiriman. Namun memang inilah lebih banyak yang terjadi, yaitu alih fungsi lahan resapan. Lalu bagaimana sih aliran air dari Puncak hingga ke Jakarta? Kalau kita lihat ya, nah ini dia petanya pemirsa. Jadi air hujan dari wilayah Puncak Bogor seperti Gunung Gede dan Gunung Pangrango ini mengalir melalui Sungai Ciliwung. Jadi aliran air dari wilayah Puncak seperti Bogor menuju Jakarta terutama melalui Sungai Ciliwung dipengaruhi oleh yang namanya Bendung Katulampa yang berfungsi sebagai indikator dan pengendali banjir. Bendung Katulampa ini untuk menahan aliran air dari Puncak Bogor sebelum sampai ke Jakarta sehingga dapat mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta. Nah, Bendung Katulampa berstatus siaga 1. Jika seperti itu, maka air kiriman dari Bogor diperkirakan akan tiba di Jakarta dalam waktu 9 sampai 12 jam. Kalau di Bekasi bagaimana? Kalau di Bekasi ini karena banjir bandang juga melanda Bekasi, maka sebenarnya yang terjadi di Bekasi itu juga sama, tidak jauh berbeda dari apa yang terjadi di Puncak dan juga Jakarta. Karena area resapan air dan hutan ini memang juga terus berkurang di Bekasi. Seperti ini ada data yang mengatakan bahwa 42% das Bekasi jadi pemukiman. Ini data dari Pemprov setempat. Kemudian area hulu das Bekasi memang solusinya harus juga kembali jadi daerah resapan air. Nah, setelah carut-marut banjir ini terjadi, pemerintah akhirnya bergerak turun tangan. Apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini oleh pemerintah? Yang pertama, mungkin kita sudah mendengar bahwa sejumlah villa di kawasan Puncak ini disegel. Ini dia nama-namanya yang sudah pasti disegel, ada Villa Forest Hill, Villa Pinus, Villa Cemara, Villa Sipor Afrika, ini sudah disegel. Kemudian di dalam Villa Forest Hill ini juga terdapat sejumlah villa-villa kecil lainnya. Jadi 7 villa di area Forest Hill juga disegel. Nah, kemudian ada 15 bangunan lainnya di area terlarang. Ini yang sudah terlacak begitu ya di radar Pemprov setempat. Dan juga ada 4 titik kawasan wisata Puncak yang disegel. Yang pertama ada pabrik teh Ciliwung di Telaga Saat. Kemudian ada Hibis Fantasy yang sudah sering kita dengar juga beberapa hari ini. Kemudian ada PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas. Ini juga disegel. Dan juga ada Eiger Adventure Land. Ini juga disegel oleh Pemprov setempat. Nah, ini juga pemirsa kita dengar pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang juga memang turun tangan ikut andil juga menyegel beberapa kawasan dan titik yang terlarang begitu tadi. Apa yang rugi katanya? Saya kan katakan kalau memang Pemda Provinsi Jawa Barat harus ganti ke investor yang membangun itu enggak ada masalah. Artinya memang Pemprov bersedia mengganti. Tetapi prosedur aspek keperdataannya harus kita tempuh. Kan kita mengeluarkan uang itu harus ada sistem nilai belanja yang diatur oleh undang-undang. Tapi kabar terakhir, informasi terbaru bahwa ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, Pemprov Jawa Barat ini tidak harus memberikan ganti rugi ke investor Hibis Fantasy begitu. Karena sudah ada penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini. Nanti kita akan update bagaimana informasi terkininya ya mengenai soal Hibis Fantasy, pembongkaran dan juga ganti ruginya. Memang bagaikan dua mata uang pemirsa, kawasan Puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menghadirkan dua hal yang boleh jadi bertolak belakang. Maraknya pembangunan restoran, villa dan tempat wisata di Puncak ini tentu menjadi penggerak roda ekonomi bagi warga sekitar. Namun di sisi lain perkembangan yang cenderung tidak terkendali ini membawa dampak negatif seperti kemacetan dan bencana banjir ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.